Ya, Lanjut aja Mas ya. suara saya sudah jelas ya Pak ya? Oke, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam share screen, warahmatullahi share wabarakatuh. screen. Share screen-nya sudah Pak? Enggak, belum masuk ya share screen-nya. Enggak. Apakah sudah masuk Bapak? Ya. Share screen-nya sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam. Bapak Haji Faiz Riyadi, SAG, selaku mentor. Yang saya hormati Bapak Haji Maliki, SPDI, MPDI, selaku coach. Yang saya hormati Bapak Haji Kurang banter Mas, dikeraskan dikit Mas. Oh, Atau dekat, agak dekat ya. yang saya hormati Bapak Haji Ahmad Nizam, SIP, MM, selaku penguji. Perkenalkan, nama saya Hasbi Al-Kafi. Di sini jabatan saya sebagai penghulu ahli pertama di KUA Kecamatan Puring. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi pada pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil periode 1 tahun 2025 yang berjudul Optimalisasi Penyebaran Informasi di Masyarakat terkait prosedur, regulasi, dan pentingnya pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Puring menggunakan media sosial. Nah, di sini saya sebagai penghulu ahli pertama mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam. Berbicara mengenai pelayanan, pelayanan publik adalah sebuah rangkaian peristiwa yang dilalui pelanggan sewaktu menikmati atau menerima layanan yang diberikan. Siklus layanan dimulai saat konsumen mengadakan kontak pertama kali. Dan kemudian di era digital ini, internet dan media sosial memiliki peranan yang penting untuk komunikasi dan penyebaran informasi. Kejadian yang jaraknya ratusan bahkan ribuan kilometer dapat diketahui dalam waktu singkat karena adanya internet dan media sosial. Kemudian selama kurang lebih saya sebulan bertugas di KUA, eh, setelah melakukan scanning dan berdiskusi dengan rekan kerja, saya menemukan beberapa isu, yaitu pertama, belum optimalnya waktu pelaksanaan bimbingan pernikahan di KUA Kecamatan Puring, kemudian belum optimalnya pengumuman kehendak nikah di papan informasi KUA Kecamatan Puring, yang ketiga, belum optimalnya penyebaran informasi di masyarakat terkait prosedur, regulasi, dan pentingnya pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Puring, yang keempat, belum Kok layarnya nggak bergerak itu? terdigitalisasinya pengasipan data pernikahan di KUA Kecamatan Puring. Kemudian yang nomor 5, belum optimalnya pendistribusian buku nikah di KUA Kecamatan Puring. Setelah 5 isu ini saya analisa dengan APKL ya, aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Eh, Telah didapat 3 isu teratas ya. Kemudian 3 isu teratas itu masih kita analisis lagi menggunakan USG. Nah, ya, hasil USG menunjukkan bahwa hasil untuk peringkat pertama yaitu belum optimalnya penyebaran informasi di masyarakat terkait prosedur, regulasi, dan pentingnya pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Puring. Slide-nya dijalankan Mas. Mana? Slide-nya dijalankan. Oh, ini sudah Pak. Slide kedua. Bentar Pak. Ini di slide Bapak-Bapak masih slide keberapa? Ya, lanjut. Lanjut ya. Nah, kemudian ada beberapa latar belakangnya, yaitu berkas pendaftaran tidak lengkap. Jadi sewaktu chatting ke KUA itu berkasnya masih belum lengkap. Jadi waktunya tidak efektif. Mereka harus ke puskesmas dulu, ada yang ke kecamatan atau ke desa dulu buat ngurus. Kemudian ada praktik nikah siri. Kemudian pendaftaran nikah yang kurang dari 10 hari. Kemudian ada catin yang usia di bawah 9 tahun, 19 tahun sudah mendaftar. Kemudian belum optimalnya penyebaran informasi ini eh, ada beberapa faktor yang melatar belakangi, yaitu dari segi atau manpower, kurangnya SDM KUA yang memahami sarana penyampaian informasi efektif seperti via media sosial, kemudian tidak ada SDM yang mengelola media publikasi, kemudian dari material belum terupdate-nya banner yang informatif dan detail di KUA Puring. Kemudian yang
selanjutnya masih dari material, belum adanya media penyampaian informasi yang mudah diakses masyarakat luas. Kemudian dari segi metode, penyampaian informasi masih tradisional, yaitu mulut ke mulut. Kemudian kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti medsos untuk penyebaran informasi. Kemudian dari lingkungannya, belum terpampangnya media informasi yang informatif dan detail. Kemudian belum tersedianya akses tanya jawab online yang mudah diakses dan murah. Kemudian ada budaya orang perantara pihak ketiga, jadi belum menyebar luas informasinya. Lanjut, gagasan pemecah masalah yaitu optimalisasi penyebaran informasi di masyarakat terkait prosedur, regulasi, dan pentingnya pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Puring menggunakan media sosial. Dalam gagasan pemecah masalah ini saya menentukan kegiatannya, ada 5 kegiatan. Yang pertama, merencanakan dan pembuatan akun media sosial Instagram, Facebook, TikTok, KUA Kecamatan Puring. Kemudian yang kedua, sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya media sosial KUA Kecamatan Puring. Yang ketiga, merancang isi konten yang memuat alur regulasi pendaftaran nikah dan pentingnya pendaftaran pernikahan di KUA. Kemudian yang keempat, mengunggah konten di akun sosial media Instagram, Facebook, dan TikTok KUA Kecamatan Puring. Yang kelima, optimalisasi dan evaluasi konten media sosial Instagram, Facebook, dan TikTok. Nah, pada masing-masing kegiatan ini ada keterkaitan dengan buah akhlak. Kemudian keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan cepat ASN. Kemudian ada juga kontribusi kegiatan pencapaian visi dan misi organisasi seperti meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis teknologi informasi. Kemudian kontribusi pencapaian penguatan nilai-nilai organisasi, nilai profesionalitas, melakukan kegiatan secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu agar hasil kegiatan optimal. Kemudian nilai tanggung jawab memastikan tugas-tugas selesai dengan baik. Kemudian ini tahapan kegiatannya di nomor 1, perencanaan dan pembuatan akun media sosial Instagram, Facebook, dan TikTok KUA Kecamatan Puring. Hasil outputnya yaitu terwujudnya akun media sosial Instagram, Facebook, dan TikTok KUA Kecamatan Puring. Untuk jadwalnya tanggal 4 sampai 8 Agustus 2025. Nah, tahapan kegiatannya pertama, berkonsultasi dengan mentor. Yang kedua, menggelar musyawarah dengan rekan kerja KUA Kecamatan Puring. Yang ketiga, membuat email baru, mendaftarkan akun sosial media Instagram, Facebook, dan TikTok. Kemudian yang 4, menentukan jenis konten yang akan diunggah dengan melihat referensi. Kemudian yang 5, pengenalan cara penggunaan sosial media kepada rekan kerja. Untuk yang kedua, sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya media sosial KUA Kecamatan Puring. Hasil outputnya yaitu masyarakat mengetahui adanya akun media sosial Kecamatan Puring. KUA Kecamatan Puring maksud saya. Untuk jadwalnya 11 sampai 15 Agustus 2025. Tahapan kegiatan pertama, berkonsultasi dengan mentor. Yang kedua, merancang dan membuat surat edaran yang berisi pemberitahuan nama akun sosial media KUA Kecamatan Puring. Yang ketiga, menyebarkan surat edaran kepada instansi lain yang ada di Kecamatan Puring. Kemudian yang keempat, memberikan sosialisasi kepada pengunjung KUA Kecamatan Puring. Untuk yang ketiga, kegiatan ketiga, merancang isi konten. Tahapan kegiatannya ialah berkonsultasi dengan mentor, kemudian meminta saran pada rekan atau sahabat atau pihak lain yang mempunyai keahlian membuat template dan mencari referensi. Kemudian mendownload aplikasi atau belajar memakai aplikasi online untuk membuat template. Yang keempat, membuat template dan draft postingan. Kelima, meminta kritik dan saran tentang template yang telah dibuat kepada rekan. Hasil outputnya yaitu terwujudnya rencana isi konten dan template postingan di media sosial Instagram, Facebook, dan TikTok. Kemudian jadwal kegiatannya ialah 18 sampai 22 Agustus 2025. Kemudian tahapan yang keempat, mengunggah konten di akun sosial media. Yang pertama, berkonsultasi dengan mentor. Kemudian yang kedua, mengurutkan isi konten yang akan diunggah. Kemudian edit isi konten yang akan diunggah seperti filter, stiker, dan caption. Kemudian memberikan hashtag pada setiap postingan agar lebih mudah dicari dan diakses. Kemudian mengunggah konten tersebut di akun media sosial Instagram, Facebook, dan TikTok. Yang terakhir ialah mempromosikan postingan di story masing-masing medsos dan story WhatsApp pribadi. Kemudian outputnya ialah terwujudnya unggahan di akun media sosial Instagram, Facebook, dan TikTok KUA Puring. Jadwal kegiatannya 25 sampai 29 Agustus 2025. Kemudian yang terakhir, optimalisasi dan evaluasi konten media sosial Instagram, Facebook, dan TikTok. Yang pertama, menyempatkan konten tertentu terkait regulasi agar selalu di depan atau di atas tampilan akun sosial media. Kemudian optimasi Instagram, Facebook, dan TikTok dengan postingan seputar pernikahan secara kontinu agar
Facebooknya tetap hidup. Kemudian mengakses laporan kinerja media sosial di masing-masing akun. Nah, saya kemarin udah survei ya, masing-masing itu bisa dicek seperti jangkauannya, terus like, komennya segala macam itu bisa dilihat. Kemudian yang keempat, meminta saran dan masukan dari rekan sahabat terkait konten untuk diperbaiki ke depannya. Yang terakhir ialah membuat laporan. Kemudian untuk outputnya ada laporan terkait kinerja konten media sosial Instagram, Facebook, dan TikTok KUA Puring. Jadwal kegiatannya ialah 1 sampai 13 September 2025. Kemudian untuk tujuannya mengimplementasikan portfolio ASN berakhlak yang meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kedua, dapat berkontribusi dan membantu meningkatkan pelayanan publik di KUA Kecamatan Puring. Kemudian untuk memenuhi persyaratan kelulusan pelatihan dasar CPNS Golongan 3 tahun 2025 yang diselenggarakan Balai Diklat Keagamaan Semarang. Kemudian untuk manfaatnya, bagi unit kerja diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam meningkatkan pelayanan dan dapat mendukung mencapai visi dan misi KUA Kecamatan Puring. Kemudian dapat membantu masyarakat mendapatkan akses informasi dengan mudah dan murah. Kemudian yang ketiga, dapat menjadi referensi penulisan aktualisasi bagi CPNS di masa mendatang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon saran dan masukannya. Ya. Oke, sudah Mas Hasbi, ya. Ya. Baik, terima kasih Mas Hasbi, walaupun suaranya agak kecil. Baik, untuk waktu selanjutnya monggo Pak Nizam. Ya, baik, makasih Pak Maliki karena terakhir harus banyak pertanyaan ini. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Maliki, Mas Hasbi. Pak mentornya kemana ini? Nikahan Pak. Nikah lagi? Nggih. Nikah Satu lagi? jadwal padat. Wah, nikah lagi? Enggak, Pak. Iya, Ngijabin, Pak. menikahkan. Menikahkan. Ya, pikir nikah lagi. Puring itu di daerah mana sih? Puring daerah Kebumen, Pak. Oh, Kebumen. Nggih. Mungkin nanti perlu Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen gitu, biar pada kenal ya. Karena mungkin orang-orang Jawa Tengah Semarang tahu, tapi ketika nanti se-Indonesia, Puring itu daerah mana gitu. Mungkin terus ini Pak Maliki memastikan ya kecamatan dikasih kabupatennya lah biar lebih. Siap. Nah, Oke. yang kedua, Mas Hasbi menentukan angka-angka di USG dan APKL itu dari mana dasarnya? Gimana, Pak? Oh, menentukannya. Menentukan untuk APKL-nya itu kan dari apa? Aktual berarti isu itu terjadi atau dalam Ya, dari proses mana? penanganan. Dasarnya apa? Karpe dewe? Oh, enggak apa namanya? Konsultasi, Pak, sama teman, Dengan rekan kerja gitu, Pak. ada ditulis nggak di naskah dalam menentukan angka-angka itu? Belum ada, Pak. Ya, berarti kan kita melihatnya itu suka-suka aja. Oh, gitu. Oleh kan dalam bentukan USG atau APKL, paling nggak ada narasi-narasi dari mana angka itu disusun. Diperoleh dari mana, apakah diskusi dengan teman, konsultasi dan sebagainya, ada narasi di situ. Sehingga nggak ngeplok. Ya, kemudian tadi kan ada pembuatan akun medsos ya. Di akun medsos itu belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali, Pak. Oke. Mungkin di satu sebagaimana yang lain, di dalam kegiatan satu ini penggunaan akun medsos ini ada pengesahan oleh pimpinan sebagai akun resmi KUA Puring. Tadi saya ada surat edaran atau itu udah cukup atau belum, Pak? Atau belum cukup ya? Ya, saya pikir kalau edaran itu kan tidak terlalu mengikat, hanya memberitahu. Tapi kalau SK pengesahan ini akun resmi itu siapapun kepala KUA-nya nanti dia akan pakai itu. Siap. Sehingga dia menjadi akun resmi milik instansi. Gitu ya? Iya, siap, Pak. Sebagai dasar hukum kalau edaran itu kurang kuat sebagai karena di situ nanti perlu juga ditunjuk adminnya siapa. Kan tidak mungkin tidak ada adminnya kan? Iya. Yes, mungkin dengan teman-teman yang lain juga sama. Akun medsos ini sah sebagai akun resmi KUA. Kemudian admin sebagai penanggung jawab pengelolaan juga harus ditunjuk di situ.
Karena kalau tidak akan saling salah-salahan nanti. Oke? Ya, Pak. Supaya kita semua sebagai birokrat muda ini aman semua. Nanti Pak Hasbi ketika tiba-tiba jadi admin, atas perintah siapa? Atas kewenangan dari mana? Itu jadi pertanyaan. Dan dalam dunia birokrasi, hal-hal kecil begitu kadang-kadang menjadi masalah. Oke ya? Siap, Pak. Siapapun nanti adminnya lah, Pak Hasbi atau yang lain, yang penting ada yang bertanggung jawab terhadap masing-masing admin medsos. Kemudian, nah sama dengan pembuatan, berapa video mau dibuat? Enggak, Pak. Saya lebih ke apa? Postingan kayak gambar atau apa nanti ada 4 slide atau 5 slide gitu, Pak, per postingan. Nah, artinya berapa konten yang mau dibuat? Kurang lebih 4 atau 5, Pak. Ada ditulis di situ targetnya? Belum. Ya silakan aja ditulis di dalam apa? Di dalam naskahnya nanti bahwa konten yang akan dibuat ada 4 mengenai apa saja lebih bagus, spesifik, misalnya tentang regulasi, tentang apa dan sebagainya. Siap. Oke. Dan ingat di setiap kegiatan pembuatan konten juga ada approval persetujuan dari pimpinan untuk dipublikasikan. Karena sekali lagi itu penting. Siap. Supaya tidak ada saling salah menyalahkan, tidak ada saling tuding. Jadi ketika misalnya konten itu kemudian menimbulkan apa katakanlah di dalam ramai oleh netizen, itu nggak ada yang itu buatan Pak Hasbi, itu buatan enggak, tapi itu sudah menjadi milik institusi. Artinya semua orang sudah melihat dan memverifikasi tentang konten itu, ya. Iya, Pak. Itu penting. Dan nanti di evidence disampaikan tuh approval itu. Apakah disposisi kepala KUA setuju publikan? Silakan. Yang penting ada evidence seperti itu. Siap. Apalagi yang kira-kira yang tadi apalagi selain konten bikin medsos sama oke Yang munggah terakhir, konten sudah ya. evaluasi, Pak. Nah, evaluasinya kayak apa ini modelnya? Saya melihat ini nih apa nanti di masing-masing medsos kan ada fiturnya sendiri. Nah, nanti saya lihat pencapaiannya gimana, berapa per postingan tuh berapa, terus nanti kita apa namanya? Udah ada like subscribe-nya dilihat ya. Iya, Oke. jangkauannya juga gitu kan. Target berapa likers dan subscriber? Kalau untuk like kita target untuk Facebook baru, untuk medsos baru ya sekitar 100 lah. 100. Nggak apa-apa, ditulis juga targetnya. Nanti ini menjadi tantangan gitu loh. Ya. Siap, Pak. Kayaknya saya pikir itu yang dan kemudian nanti konten-konten juga akan berkelanjutan ya, jangan hanya berhenti di sini. Artinya setelah karena di KUA kan akan sampai nanti, nah, silakan dikembangkan terus dari tadi 4 konten, besok tambah lagi sampai semua info dan kegiatan KUA itu betul-betul terpublish dan berdampak nyata terhadap masyarakat. Siap, Pak. Oke, semangat maju Mas Hasbi. Terima kasih Pak Maliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di stop share Mas Hasbi. Terima kasih Pak Nizam sudah membersamai kita untuk seminar rencana aktualisasi. Semoga apa yang kita lakukan di hari ini membawa keberkahan, kebaikan bagi kita semua, khususnya Amin. bagi para calon pegawai negeri sipil ini untuk bisa secepatnya resmi menjadi PNS dengan catatan sudah bisa mengegulkan atau menyelesaikan rencana aktualisasi sampai pada nanti laporan aktualisasinya. Terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan alhamdulillah, alhamdulillah. Selamat melanjutkan tugas masing-masing. Terima kasih Pak Nizam. Sama-sama, terima kasih. Salam sukses untuk semua. Pak Maliki, terima kasih.